Pemirsa, suasana duka menyelimuti rumah salah satu balita yang tewas terpanggang di dalam mobil di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus yang diduga mengandung unsur kelalaian. Sejumlah tetangga dan saudara korban berdatangan untuk bertakziah ke rumah salah satu balita yang tewas terbakar di dalam mobil di Desa Negosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Saat kejadian, balita bernama Khadijah Firdaus sedang bermain bersama Aidan Gilang Maulana. Meski terpukul atas kematian anak sematawayangnya, pasangan Erlangga dan Iin Munawaroh mengaku pasrah atas peristiwa yang telah merenggut nyawa anaknya. Menurut ibu korban, anak pertamanya baru akan merayakan ulang tahunnya yang keempat pada Kamis 28 Mei besok. Niatnya memang nggak pulang lama, nggak. Memang niatnya mau ambil mainan terus berangkat lagi. Jadi anak main itu tak biarin, pikirku nanti kalau udah beres semua tinggal panggil, itu nggak 10 atau 15 menit, nggak lama. Baru nyampe itu, terus belum lama itu ada kebakaran, dipanggil sama mbak depan kebakaran, langsung papa ini lari ke sana. Terus aku kan di situ ada sandalnya 2 anak, aku mikir 2 anak itu kemana, harus nyari keliling perumahan ini, tak cari semua, nggak kepikiran kalau di dalam mobil. Sebelumnya 2 balita tewas terbakar di dalam mobil yang diparkir di rumah tetangganya pada Selasa siang kemarin. Saat itu pemilik mobil sedang bersilaturahmi ke rumah saudara dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus yang diduga mengandung unsur kelalaian. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Kecelakaan maut terjadi di jalur Pantura Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Rabu pagi tadi. Pengemudi motor tewas usai motornya terjatuh dan kemudian terbakar. Terbakarnya motor usai kecelakaan direkam pengguna jalan di jalur Pantura Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, Rabu pagi. Api berkobar setelah motor terjatuh di jalan. Kecelakaan terjadi antara pengemudi sepeda motor dengan pejalan kaki. Kecelakaan maut berawal saat pengendara yang berusia 26 tahun, warga desa Menoro, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, melaju dari arah barat atau Semarang menuju ke timur Surabaya dengan kecepatan tinggi. Pada saat di lokasi kejadian, pengendara motor tidak dapat menguasai kendaraan saat warga yang berusia 67 tahun menyeberang jalan. Pengendara sepeda motor tidak bisa mengendalikan sehingga setang dari pengendara sepeda motor mengenai orang itu dan orang itu terjatuh. Setelah terjatuh, sepeda motor itu oleng dan jatuh. Pas jatuhnya itu keluar percikan dari sepeda motor karena di situ tangkinya full dengan bensin sehingga tutup bensin lepas dan akhirnya sepeda motor itu terbakar. Akibat kecelakaan penyeberang jalan meninggal dunia, sementara pengendara motor kini diperiksa di Polres Tuban. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Hari sore akan segera kembali usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
dibalik lagi aja Pak. Nah ya, kalau mau misalnya Bapak bertiga bisa, kalau bertiga silakan. Iya, lewat arteri aja. Iya, lewat nanti jalur utara paling Pak. Jadi paling Bapak nanti masuk sini, Bapak keluar, ya. Keluarkan lagi ke sana Pak. Jumlah kasus positif COVID-19 yang masih terus meningkat di Indonesia membuat sejumlah rumah sakit membutuhkan bantuan alat kesehatan. Salah satunya adalah ventilator atau alat bantu pernapasan untuk membantu pasien positif corona. Ventilator sebagai alat bantu pernafasan masih dibutuhkan sejumlah rumah sakit untuk membantu kesembuhan pasien seiring makin meningkatnya kasus positif COVID-19. Dukungan terhadap kebutuhan alat kesehatan berupa ventilator ini diberikan MNC Peduli kepada Rumah Sakit Polri Dr. Sukanto, Jakarta. Selain ventilator, MNC Peduli juga menyerahkan masker N95, hand sanitizer, dan cairan disinfektan untuk memberikan perlindungan kepada tenaga medis dan non-medis di rumah sakit ini. Ya, tentunya ini salah satu cara untuk kita support semua pahlawan kebaikan yang tiap hari ya mereka merelakan gitu keamanan diri untuk membantu sama, dan tentunya dengan bantuan seperti ini harapannya bisa ikut support dan menjaga tim medis kita supaya mereka bisa memberikan pelayanan yang terbaik agar COVID ini juga cepat berlalu. Bantuan yang kami terima insya Allah akan sangat bermanfaat ya, digunakan baik itu untuk tim kita, dokter, perawat yang merupakan garda terdepan di pelayanan pada COVID-19 ini. MNC Peduli terus membuktikan komitmennya untuk membantu tenaga medis dan non-medis serta masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Oleh sebab itu, MNC Peduli mengajak masyarakat Indonesia untuk berdonasi dalam mendukung upaya penanggulangan wabah corona di tanah air. Tip Aidis melaporkan. Pemerintah resmi mengumumkan persiapan pemberlakuan new normal dengan protokol kesehatan. Namun belum semua wilayah siap untuk new normal karena masih tingginya angka positif corona. Pemerintah resmi mengumumkan persiapan pemberlakuan new normal dengan protokol kesehatan. Jika nantinya fase kenormalan baru berlaku, maka warga akan tetap beraktivitas secara normal dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Saya minta protokol beradaptasi dengan tatanan normal baru ini yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan ini disosialisasikan secara masif kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu apa yang harus dikerjakan, baik mengenai jaga jarak, mengenai pakai masker, mengenai cuci tangan, mengenai dilarang berkerumun dalam jumlah yang banyak. Selasa pagi, Presiden Joko Widodo didampingi Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Idam Aziz, serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendatangi stasiun MRT Bundaran HI untuk meninjau kesiapan penerapan fase kenormalan baru. Langkah ini diperkuat dengan menerjunkan pasukan TNI Polri ke tengah masyarakat untuk mengamankan 1.800 titik dan memastikan protokol kesehatan dipatuhi. 1 Juni mendatang, pemulihan ekonomi dengan membuka kembali operasional sektor industri dan jasa akan diterapkan. Sementara untuk mal, pasar, dan toko diperbolehkan buka kembali pada 8 Juni. Presiden Joko Widodo pun meninjau persiapan new normal di Pusat Perbelanjaan Sumarekon Bekasi untuk mengecek supermarket dan toko farmasi yang beroperasi di pusat perbelanjaan.
Rencananya Mall Summarecon Bekasi akan mulai buka Senin 8 Juni mendatang. Sementara itu menjelang penerapan fase kenormalan baru, angka positif COVID di Jawa Timur masih tinggi. Hingga 26 Mei 2020, ada 3.943 kasus positif, 506 sembuh dan 301 meninggal dunia. Dengan tingginya angka positif ini, Gubernur Jawa Timur mengaku belum siap untuk masuk dalam fase kenormalan baru. Hingga kemarin, Pemda Jawa Timur masih terus berupaya menekan angka pertumbuhan positif corona. Nantinya jika angka rate of transmission yang saat ini berada di angka 1,32 terus turun, Jawa Timur akan masuk dalam fase kenormalan baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, saya Kutsia Firdausi. Dan saya Abraham Silaban, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Saatnya kita semua tuh renungi ini dan cobalah pastikan mengerti. Lihat kembali ke dalam diri sendiri kesalahan yang kita lakukan. Kita manusia mungkin bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Yakinlah semua ini bisa dilewati dengan cinta dan hati nurani.